Baiklah, di sini saya Nisa Irwanda akan menjelaskan tentang pergadaian. Definisi tersebut jelas berbeda antara pergadaian dan pergadaian persero. Pergadaian persero adalah suatu badan usaha milik negara yang menjalankan usaha pergadaian. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan usaha pergadaian, antara lain yaitu: yang pertama, gadai merupakan hak atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah pada perusahaan pergadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh oleh nasabah. Dengan hak tersebut, perusahaan pergadaian mempunyai wewenang untuk menjual barang bergerak tersebut, untuk melunasi pinjaman nasabah mendahului kreditur lain, terkecuali biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut, dan biaya untuk menjaga atau memelihara barang tersebut pada saat barang itu diserahkan sebagai gadai, dan biaya lainnya yang harus didahulukan, yaitu berikutnya. Yang kedua, uang pinjaman merupakan dana yang diterima nasabah dari perusahaan pergadaian. Selanjutnya yang C, barang jaminan merupakan barang bergerak yang diterima perusahaan pegadaian dari nasabah sebagai jaminan. Yang D, penaksiran merupakan orang yang memiliki keahlian tertentu dan tersertifikasi untuk melakukan taksiran atas nilai barang jaminan. Yang E, ada nasabah merupakan perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan layanan jasa perusahaan pegadaian seperti pinjaman dengan jaminan berupa barang bergerak atau jasa lainnya. Usaha pegadaian dapat dijalankan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, koperasi. Sedangkan lingkup usaha pegadaian bisa dibedakan. Yang pertama, perusahaan pegadaian merupakan pegadaian yang dijalankan secara konvensional. Yang B, perusahaan pegadaian syariah merupakan pegadaian yang dijalankan dengan menerapkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh pegadaian antara lain: yang A, pemberian pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai untuk barang tidak bergerak. Yang B, pemberian pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia seperti mobil, motor, atau mesin. Yang C, jasa penitipan barang bergerak. Yang D, jasa penaksiran. Baik, saya Marian Filatrida akan melanjutkan presentasi tersebut. Pergadaian hanya dapat menerima barang-barang tertentu merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52 COJK 05 2017. Barang tersebut antara lain: perhiasan barang berharga, intan, permata, berlian, dan emas; kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, dan sepeda; barang-barang rumah tangga, perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, dan gerabah; mesin yang dapat dipindahkan, pompa air, generator, traktor, dan gaji mesin; tekstil, kain, sarung, sprei, permadani, ambal, dan bahan tekstil; barang aksesoris, tas, dompet, topi, jam tangan, sepatu, kacamata; surat berharga, saham, obligasi tanpa warakat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, serta surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. Untuk menghindari risiko usaha, Pegadaian melakukan mitigasi risiko dengan mengalihkan risiko dengan memanfaatkan asuransi kredit, mengalihkan risiko atas barang jaminan dengan memanfaatkan asuransi, mendaftarkan pengikatan jaminan dengan fidusia atas jaminan barang bergerak. Memahami kegiatan usaha pergadaian. Karakteristik untuk pergadaian yang membedakan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah: yang pertama, nilai pinjaman mulai dari 50.000 sampai 500 juta, jangka waktu pinjaman pendek hingga 120 hari, dan dapat diperpanjang. Tidak diperlukan pembukaan rekening, uang pinjaman dapat ditransfer ke rekening. Penggunaan dana pinjaman untuk keperluan apa saja. Dan yang terakhir, dana pinjaman dicairkan pada hari yang sama dengan proses pengajuan. Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu memahami pengertian sewa guna usaha. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan sewa guna usaha atau leasing merupakan aktivitas pembiayaan untuk penyediaan barang modal
yang dilakukan dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi atau dengan tanpa hak opsi, di mana selama jangka waktu tertentu barang modal tersebut digunakan oleh penyewa guna usaha atau lisi dengan membayarnya secara berkala. Ada beberapa pertimbangan mengapa masyarakat memanfaatkan produk sewa guna usaha menjadi pilihannya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, lisi dapat memperoleh pembiayaan senilai 100% dari nilai barang modal, yang berarti mengurangi beban arus kas lisi. Yang kedua, sistem sewa guna usaha memungkinkan lisi tidak harus memiliki barang modal yang dipakai untuk sementara waktu, musiman atau sekali-sekali. Yang ketiga, bila memanfaatkan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, lisi cukup membayar biaya sewa terhadap barang modal yang dipakai dan tidak perlu mengelola aset. Yang keempat, dengan menyewa barang modal melalui sewa guna usaha, lisi terlindungi dari kekusangan barang. Namun, lisi tetap dapat memiliki barang modal awal pada waktu tertentu dengan memanfaatkan sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariani. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan PSAK nomor 30 yang memberikan gambaran kondisi mengenai sewa guna usaha yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Yaitu pertama, sewa guna usaha menyebabkan peralihan kepemilikan barang modal kepada lease pada saat masa sewa yaitu tempo. Yang kedua, sewa guna usaha yang memberikan pilihan untuk membeli barang modal. Yang ketiga, masa sewa barang modal untuk sebagian besar umur ekonomis barang modal. Yang keempat, present value dari pembayaran sewa barang modal ke substansial yang mendekati nilai wajar barang modal. Dan terakhir, barang modal sewaan bersifat khusus, sehingga hanya list yang dapat memanfaatkannya. Yang keempat, ini memahami kegiatan sewa guna usaha, di mana Wahyu Ningtyas dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam setiap aktivitas guna usaha ada lima pihak yang berkepentingan. Pertama, lessor yang merupakan pihak memberikan pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal atau menyewakan barang modal kepada lease, atau lessor yang dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Yang kedua, lease yang merupakan pihak memperoleh pembiayaan atau menyewa barang modal dari lessor. Yang ketiga itu supplier yang merupakan pihak yang menyediakan barang modal untuk dijual kepada lease, lalu lessor membeli barang tersebut secara tunai kepada supplier. Nah, equipment Listing Association di London mendefinisikan sewa guna usaha ini merupakan perjanjian antara lessor dan lease dalam hal penyewaan dari suatu barang modal yang dibutuhkan oleh lease. Jadi lessor ini memegang hak kepemilikan atas barang modal dan lease sebagai pengguna barang modal yang didasarkan pada sewa menyewa selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasannya, ada beberapa kegiatan sewa guna usaha. Pertama, pembiayaan untuk perusahaan. Kedua, pembiayaan barang-barang modal. Ketiga, jangka waktu tertentu. Keempat, pembayaran secara periodik. Dan yang terakhir, ada hak pilih atau option right. Saya Yusfira binti Kasim ingin melanjutkan materi dari Mariani. Berikut materinya, pembiayaan melalui sewa guna usaha adalah merupakan alternatif sumber pembiayaan barang modal bagi perusahaan karena fleksibel. Bentuk perjanjian dapat diselaraskan dengan keperluan perusahaan seperti besarnya nilai pembayarannya atau jangka waktu sewa. B. Tidak diperlukan jaminan lessor memegang hak kepemilikan sah atas barang modal yang disewa dan pendapatan yang dihasilkan dari persewaan barang. Modal menjadi jaminan bagi persewaan itu sendiri. C. Capital saving. Lisi hanya menyediakan uang muka yang menghemat
modal dan menggunakan modal yang tersebut untuk keperluan lain. Dari sisi lisi, pembayaran sewa secara periodik dicatat sebagai biaya operasional perusahaan dalam laporan laba rugi perusahaan. Lisi memiliki hak opsi pada akhir masa sewa guna usaha. Jadi secara umum dari proses permohonan pengajuan fasilitas sewa guna usaha dan biaya-biaya yang dikenakan kepada lisi hampir menyerupai proses pengajuan kredit atau pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Terima kasih.